Bilar Putih Jarot, juru bicara OJK, pada kesempatan kali ini akan menyampaikan asesmen kondisi sektor jasa keuangan hasil rapat Dewan Komisioner OJK pada akhir Februari 2022 dalam OJK Update. Berdasarkan hasil rapat Dewan Komisioner OJK pada akhir 2022, Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga data Januari 2022, sektor jasa keuangan tetap stabil dan terus bertumbuh dengan tercermin dari meningkatnya fungsi intermediasi di sektor perbankan dan IKNB. Nilai transaksi dan penghimpunan dana di pasar modal juga meningkat. Sejalan dengan kerja pengawasan OJK, terkendalinya pandemi, pulihnya mobilitas, dan meningkatnya kegiatan perekonomian. Tekanan sisi perekonomian baik domestik maupun global juga terpantau rendah seiring tekanan global supply chain yang mulai mereda. Sementara itu, ketahanan sektor keuangan terjaga meski perlu tetap mencermati perkembangan resiko kredit ke depan. Selain itu, profitabilitas dan efisiensi sektor keuangan tetap baik dan pergerakan pasar keuangan juga relatif stabil sejalan dengan tren historisnya. OJK mencatat aktivitas perekonomian global semakin pulih meski sedikit tertahan imbas penyebaran COVID-19 varian Omikron yang ditandai indeks kepercayaan konsumen dan penjualan retail yang melambat walaupun masih di zona positif. Perekonomian global juga masih dibayangi oleh rencana normalisasi kebijakan moneter di AS yang cukup agresif dan gejolak akibat invasi Rusia ke Ukraina yang mendorong peningkatan harga komoditas. Kepercayaan investor dan terkendalinya penanganan COVID-19 varian Omikron di Indonesia telah mendorong IHSG menguat. Volatilitas di pasar keuangan domestik yang mulai mereda mendorong meningkatnya aktivitas investor asing di pasar saham maupun surat utang atau SBN, ditandai dengan kepemilikan asing yang meningkat secara year to date. Fungsi intermediasi perbankan pada Januari 2022 kembali mencatatkan tren peningkatan dengan kredit tumbuh sebesar 5,79% year on year. Kenaikan kredit juga didorong oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang positif dan tumbuh 12,07% secara year on year. Kredit perbankan pada Januari 2022 tumbuh positif didorong pertumbuhan kredit konsumsi, kredit modal kerja, dan kredit investasi yang tumbuh masing-masing 4,98%, 7,36%, dan 4,06% secara year on year. Kenaikan kredit juga ditopang kredit bank BUMN dan BPD yang tumbuh masing-masing 7,55% year on year dan 4,99% year on year. Pertumbuhan kredit yang positif terdapat pada beberapa sektor, antara lain sektor transportasi, pertanian, pertambangan, dan pengolahan yang masing-masing tumbuh positif 11,14%, 8,14%, 26,83%, dan 8,98% secara year on year. Pada industri pasar modal, sepanjang Februari 2022, indeks saham menguat seiring optimisme pelonggaran PPKM. IHSG menguat sebesar 3,88% month to date dan relatif lebih tinggi dari negara emerging markets lainnya. Penghimpunan dana di pasar modal hingga 25 Februari 2022 mencapai nilai 29,73 triliun rupiah dengan penambahan emiten baru sebanyak 9 emiten. Penawaran umum mayoritas berasal dari sektor keuangan sebesar 33,6%, sektor industrial sebesar 16,6%, dan sektor properti di 13,5%. NAB reksadana juga meningkat diiringi pertumbuhan jumlah investor domestik. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia masih baik. Di sektor IKNB, piutang pembiayaan dalam tren peningkatan dan tumbuh 0,38% menjadi 367,11 triliun rupiah.
sektor asuransi berhasil menghimpun premi pada bulan Januari 2022 sebesar Rp26,9 triliun dengan premi asuransi jiwa sebesar Rp15,1 triliun serta asuransi umum sebesar Rp11,8 triliun. Sementara itu, penghimpunan iuran dana pensiun tercatat sebesar Rp3,86 triliun. Pertumbuhan pembiayaan juga terjadi pada fintech peer-to-peer lending yang mencatatkan pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 93,8% year on year menjadi Rp31,14 triliun. Seiring membaiknya kinerja sektor jasa keuangan domestik tersebut, profil resiko lembaga jasa keuangan pada Januari 2022 masih terjaga meskipun terdapat peningkatan rasio NPL gross menjadi sebesar 3,10% dengan NPL net tetap stabil pada 0,88%. Sementara itu, rasio NPF perusahaan pembiayaan turun menjadi 3,25%. Selain itu, likuiditas industri perbankan pada Januari 2022 masih berada pada level yang memadai. Hal tersebut terlihat dari rasio alat likuid per non-core deposit dan alat likuid per DPK yang masing-masing sebesar 156,76% dan 34,73% di atas ambang batas ketentuan masing-masing pada level 50% dan 10%. Dari sisi permodalan, lembaga jasa keuangan juga mencatatkan permodalan yang semakin membaik. Industri perbankan mencatatkan peningkatan CAR menjadi sebesar 25,78% atau jauh di atas threshold. Begitu pula pada gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,95 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Sementara itu, industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC yang juga meningkat masing-masing sebesar 530,8% dan 311,1% yang berada jauh di atas threshold 120%. Kredit restrukturisasi COVID-19 dan jumlah debitur di Desember 2021 yang juga terus bergerak turun dengan tren melandai dibandingkan bulan sebelumnya. Peran restrukturisasi sangat besar menekan tingkat NPL atau NPF dari bank atau perusahaan pembiayaan sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik. Perbankan juga meningkatkan rasio CKPN secara gradual. Rasio CKPN restru COVID-19 tercatat meningkat pada Desember 2021 menjadi 16% seiring penurunan nominal kredit restru COVID-19 dan tambahan pembentukan CKPN restru COVID-19. OJK terus mengamati perkembangan kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan. OJK bersama pemerintah dan otoritas terkait lainnya serta para stakeholders terus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Sobat OJK, demikian OJK Update pada kesempatan kali ini. Untuk mengetahui perkembangan informasi terkait kebijakan OJK dan sektor jasa keuangan, Sobat OJK dapat mengunjungi media sosial dan website OJK di www.ojk.go.id. Saya, Sekar Putih Jarot, Jubir OJK mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan atensinya. Salam sehat selalu.